أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan, dan bersyukurlah kita karena kita dapat menggunakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kiranya dapat memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selaku khatib dari mimbar ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Nabi kita, yakni Isra dan Mi'raj. Sebagaimana yang sudah kita sering dengarkan bahwa Isra dan Mi'raj Nabi itu dalam catatan sejarah dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa yang menyedihkan Nabi. Nabi ditinggal wafat paman yang menjadi pembelanya di dalam melakukan dakwah dan menyebarkan risalah. Kemudian Nabi ditinggal oleh istri yang dicintainya, yang merupakan pendukung dan pembela utamanya juga di dalam menyampaikan risalah dan dakwah. Masih juga ditambah dengan kegagalan Nabi di dalam berdakwah di Taif, yang Nabi tidak saja gagal tapi pulang dengan kondisi yang menyedihkan karena sempat dilempari batu oleh penduduk Taif sehingga berdarah dan bahkan giginya ada yang tanggal. Itu peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan, sehingga tahun sebelum Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan atau tahun kesusahan. Dalam suasana seperti itulah Nabi mendapatkan penghiburan dan peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala dengan di Isra Mi'rajkan, yakni diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian di Mi'rajkan naik sampai ke Sidratil Muntaha, sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita juga semua tahu bahwa hasil dari Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW itu tidak lain adalah diperintahkannya ibadah salat 5 waktu kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan itu juga berlaku untuk umatnya semuanya. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, dari sisi bagaimana salat itu diperintahkan
dengan cara Nabi dipanggil langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala lewat peristiwa Isra dan Mi'raj itu jelas menunjukkan bahwa sholat itu sangat penting sekali di dalam ajaran Islam, dan tentu saja sholat itu juga kemudian menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim, baik untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi arti penting dari sholat itu bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, sebagaimana Mi'raj itu merupakan penghiburan Allah terhadap Nabi ketika Nabi mengalami kesedihan yang luar biasa, maka sholat yang dinyatakan oleh Nabi sebagai mi'rajul mukminin, sebagai mi'rajnya orang-orang beriman, juga merupakan media penghiburan, media peneguhan bagi umat Islam. Ketika umat Islam bersedih, sholatlah. Ketika umat Islam merasa berputus asa, sholatlah. Insya Allah dengan begitu akan mendapatkan penghiburan dan peneguhan, sebagaimana Nabi juga mendapatkan penghiburan dan peneguhan ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Oleh karena itu, sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk zikir kepadaku. Di sisi yang lain, Allah menyatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dan ingatlah dengan zikir kepada Allah itu hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi tenang. Jadi sholat itu merupakan zikir kepada Allah yang merupakan media bagi kita untuk mendapatkan ketenangan jiwa, untuk mendapatkan penghiburan ketika kita susah, untuk mendapatkan peneguhan ketika kita sedang berputus asa. Yang kedua, sholat itu bisa menghindarkan dari sifat keluh kesah dan kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 23 sampai dengan seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallina alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan memiliki sifat keluh kesah dan kikir. Manusia itu kalau ditimpa musibah sedikit saja itu berkeluh kesah, dan keluh kesahnya luar biasa. Tetapi ketika mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, yang baik, mendapatkan nikmat, manusia itu kikir. Allah kemudian memberikan pengecualian, illal musallina alladzina hum 'ala salatihim daimun, kecuali orang-orang yang salat mereka itu mudawamah, langgeng. Jadi salat itu dinyatakan oleh Allah sebagai pembebas manusia dari sifat keluh kesah, pembebas manusia dari sifat kikir. Orang yang sholat sadar betul bahwa kalau Allah memberikan musibah itu cobaan, dan tentu saja harus disikapi dengan sabar, tidak dengan keluh kesah. Demikian pula kalau orang beriman itu mendapatkan nikmat, sadar betul
Itu anugerah Allah yang kemudian harus disyukuri, dan dengan syukur itu maka kemudian dimanfaatkanlah nikmat itu untuk taat. Ketika diberi rezeki misalnya, ya di-share, diinfakkan sebagaimana mestinya, tidak kemudian digenggam untuk dinikmati sendiri. Jadi sekali lagi, salat bisa menghilangkan sifat keluh kesah dan gigit. Yang ketiga, salat itu bisa menjadi media untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Memohonlah pertolongan kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Tapi ingat, memang itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jemaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, saya kira siapapun kita pasti pernah mengalami masalah, punya masalah, menghadapi masalah, dan ketika ada masalah itu kita butuh pertolongan. Allah menegaskan, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Oleh karena itu, mari ketika kita punya masalah, perbagus salat kita, perbanyak salat kita. Insya Allah dengan begitu akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yang ingin saya sebutkan terkait dengan urgensi salat dalam kehidupan kita di dunia ini adalah bahwa salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini pernyataan Allah yang pasti benarnya, shadaqallahu azim. Oleh karena itu, kalau kita kemudian dalam kenyataan sehari-hari kok masih melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar, mari introspeksi. Jangan-jangan sholat kita ini belum benar, dan segera kita perbaiki. Dan Allah menjanjikan, dan janji Allah itu pasti, kalau sholat kita benar, kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar itu. Lalu yang berikutnya, urgensi sholat bagi kita sebagai seorang muslim dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Yang pertama, sholat itu oleh Allah diinformasikan kepada kita bisa menghindarkan kita dari siksa neraka sakar. Dalam surat Al-Muddathir ayat 40 sampai dengan 43 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakum fi saqar qalu lam naku minal musallin, dan seterusnya. Di surga nanti orang berbincang-bincang mengenai orang-orang yang berbuat dosa. Kenapa kalian kok sempat masuk ke neraka sakar? Jawabnya apa? Iya, aku masuk ke neraka sakor itu karena aku waktu di dunia tidak menjalankan salat. Jadi jelas ya, bahwa orang yang tidak sholat itu nanti akan mendapatkan siksa neraka sakar. Dan kalau orang menjalankan salat, berarti insya Allah akan terhindar dari neraka sakar. Yang kedua, karena terhindar dari neraka, maka orang yang menjalankan sholat itu akan dimasukkan oleh Allah ke surga, bahkan surga Firdaus, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11, yang dimulai dengan qad aflahal mu'minun dan seterusnya dan seterusnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin. Orang mukmin itu siapa? Orang yang sholatnya khusyuk.
Lalu kemudian disebut ciri-ciri tertentu yang banyak, dan di bagian akhir Allah kemudian mengulangi lagi, walladzina hum ala salatihim yuhafidun, dan orang yang menjaga salatnya. Jadi dalam surat Al-Mu'minun itu salat disebut 2 kali, orang yang salatnya khusyuk dan orang yang salatnya dijaga betul, itu nanti di akhirat akan mewarisi surga Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang mukmin yang salatnya khusyuk, yang salatnya dijaga, itu akan mendapatkan surga Firdaus di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, itulah beberapa informasi dari Al-Quran yang menunjukkan betapa pentingnya sholat itu dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Al-Quran itu begitu luar biasa di dalam memerintahkan sholat itu. Perintah di dalam Al-Quran terkait dengan sholat itu tidak hanya perintah untuk melaksanakan sholat, aqimus sholah itu banyak sekali ya, tetapi juga ada perintah untuk memerintah orang lain sholat. Jadi perintahnya double, perintah untuk menjalankan dan perintah untuk memerintahkan orang lain sholat, terutama keluarga kita. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah kalian di dalam mendirikan sholat. Bahkan dalam hadis kita semua tahu ya, kita diperintahkan untuk memerintahkan anak kita sholat, dan kalau sampai umur 10 tahun kok belum mau sholat, boleh dipukul. Tentu saja pukulan pendidikan, bukan pukulan kekerasan ya. Itu menunjukkan betapa pentingnya sholat itu, sampai perintahnya double seperti itu. Tidak hanya diperintahkan, bahkan Allah sendiri juga sampai mengajarkan kepada kita berdoa agar supaya kita ini dijadikan sebagai orang yang betul-betul mendirikan sholat. Tidak hanya kita sendiri, termasuk anak keturunan kita juga menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Dan itu adalah doa Nabi Ibrahim yang didokumentir di dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Demikian pula keluargaku, jadikanlah menjadi orang-orang yang ahli di dalam mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Semoga Engkau ya Allah menerima doa-doaku. Mudah-mudahan kita semua dengan memperingati Isra Mi'raj yang baru saja kemarin itu, kita betul-betul bisa memahami arti penting salat, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi orang-orang yang betul-betul mendirikan salat. Demikian pula keluarga kita, dan dengan begitu kita akan betul-betul bisa mendapatkan arti penting salat bagi kehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Ja'alallahu wa iyyakum minal amin al-faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. سيد الأولين والآخرين وصلى الله تعالى على كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.